Gatot Nurmantio tadi mengatakan kepada saya ada tugas negara yang diberikan Presiden kepada dirinya ketika menjadi Panglima TNI yang belum diselesaikan. Tugas apakah itulah? Gatot Nurmantio sesungguhnya ngomong kepada saya, tetapi this is a very secret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau mengubar berita yang lagi ramai. Hari ini diberitakan yaitu mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio akhirnya tidak hadir di istana untuk menerima Bintang Mahaputra. Ada dua versi ketidakhadirannya. Ada yang mengatakan dia menerima, tapi ada yang mengatakan dia menolak ya. Saya sebelum video ini dibuat beberapa menit yang lalu sempat berkomunikasi dengan Gatot Nurmantio, dan sesungguhnya dia tidak menolak, tetapi dia tidak bisa menerima secara langsung. Mungkin maknanya bersayap. Kenapa begitu? Ada tiga alasan yang dia sebutkan kepada saya. Nah, nanti sebelum alasannya kita baca berita dulu ya. Nanti alasannya saya sebutkan. Gatot tolak penghargaan Bintang Mahaputra. Politikus PKS luar biasa. Beliau tidak gila pangkat. Gelora News 11 November 2020. Gelora.co. Sikap mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio yang menolak pemberian tanda kehormatan Bintang Mahaputra dari Presiden Joko Widodo menjadi sorotan. Sikap Gatot tersebut langsung mendapat apresiasi anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKS, Muhammad Nasir Jamil. Menurutnya, Gatot telah menunjukkan sikap tidak gila pangkat dan kesatria. Luar biasa sikap kesatria Pak GN, Gatot Nurmantio, yang tidak hadir. Sangat jarang ada jenderal yang seperti beliau. Watak asli manusia itu gila pangkat, kedudukan dan gelar-gelar kehormatan, ujar Nasir Jamil Rabu 11 November. Legislator asal Aceh ini juga merasa salut dengan sikap Gatot, lantaran kini kebanyakan orang ingin mendapatkan gelar kehormatan, tetapi itu justru ditolak secara halus oleh seorang mantan Panglima TNI. Semoga penolakan secara halus yang dilakukan PAGN berangkat dari hati nurani dan kegelisahannya melihat situasi negeri yang sengkarut, imbuh Nasir Jamil. Apalagi menurut Nasir Jamil, posisi Gatot yang notabene salah satu pendiri koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami dan sikapnya menolak menerima penghargaan pemerintah dianggap sebagai sebuah isyarat. Tentu Pak GN ini memberikan teladan antara kata dan perbuatan tuturnya. Semoga apa yang dilakukan oleh Pak GN terkait Bintang Mahaputra sesuatu yang intrinsik bukan ekstrinsik. Demikian Nasir Jamil. Diketahui, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio mengirim surat kepada Presiden Jokowi terkait ketidakhadirannya untuk menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra. Terkait ketidakhadiran Gatot ini, berarti tanda jasa dan tanda kehormatan tersebut dikembalikan Gatot Nurmantio kepada negara. Jadi, kalau nggak hadir, ya mungkin tanda jasanya diserahkan ke negara lagi, kata Kepala Sekretariat Presiden Kasetpres Heru Budi Hartono saat dikonfirmasi wartawan Rabu 11 November. Jadi Sobat Era sekalian, yang perlu diklarifikasi adalah satu hal. Pertama ya,
Kalau tidak hadir, apakah otomatis yang bersangkutan berarti menolak bintang tanda jasa? Karena kalau kita mendengarkan pernyataan Mahfud MD, ya, yang saya dengar dari radio kalau tidak salah, maka sebenarnya Gatot Nurmantio tidak menolak, tetapi dia menolak untuk datang dengan alasan-alasan tertentu. Ada 3 alasan yang disebutkannya. Jadi tetap diterima, tetapi kalau memang protokolernya yang bersangkutan tidak datang untuk disematkan secara langsung oleh Presiden, dan tanda jasa itu dikembalikan kepada negara, ya mungkin ini sebuah preseden yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi nanti kita akan lihat apakah tidak hadir itu berarti menolak, apakah bisa tetap menerima, diberikan bintang jasanya, hanya tidak disematkan oleh Presiden secara langsung. Itu satu hal. Gatot Nurmantio sendiri mengatakan sebenarnya ya dia menerima bintang Mahaputra itu sebagai pemberian dari negara dan penghormatan terhadap institusi TNI, di mana dia sudah mengabdi selama lebih dari 30 tahun. Tapi 3 hal yang membuat dia tidak bisa datang. Pertama adalah COVID-19, alasan resminya. Tentu bukan karena istana tidak bisa menerapkan protokoler COVID-19, karena deklarasi kami saja Gatot Nurmantio hadir ya. Tapi dia beralasan saat ini prajurit-prajurit TNI yang pernah dia pimpin sedang berperang, ya, sedang ambil bagian untuk mengatasi COVID-19. Dia merasa tidak etis kalau dia datang ke istana untuk menerima penghargaan, sementara prajurit-prajurit lainnya masih berperang, masih berpartisipasi dalam hal penanganan COVID-19. Itu alasannya, agak klise sedikit. Alasan kedua, yang lebih substantif sesungguhnya, ya, jadi ada gradual. Dia membaca betul pernyataan dari politisi PDIP TB Hasanuddin yang mengatakan tidak lazim bintang jasa diberikan pada bulan November, karena biasanya akan diberikan pada bulan sebelum 17 Agustus setiap tahun menjelang kemerdekaan RI. Dan kita tahu bahwa kemarin yang agak kontroversial, Presiden Jokowi memberikan bintang jasa itu kepada 2F yang terkenal, striker dalam mengkritik pemerintahan Jokowi, yaitu Fahri Hamzah dan Fadly Zon. Pada waktu itu banyak kritik ke duo ini yang mengatakan bahwa ini adalah upaya penjinakan keduanya, ya. Tapi post factum kita lihat bahwa Fadly Zon paling tidak masih gencar mengkritik pemerintahan Jokowi. Terakhir, Fadly Zon misalnya meminta agar Dubes Arab Saudi diganti. Termasuk juga dia memprotes tayangan ILC yang sepertinya dilarang karena ingin membicarakan atau mengambil tema tentang Habib Rizik. Fahri Hamzah dalam beberapa kesempatan juga masih mengkritik pemerintah, walaupun partainya, Partai Gelora, Gelombang Rakyat Indonesia, mendukung secara resmi menantu Presiden Jokowi dalam pemilihan wali kota di Medan. Gerindra juga sesungguhnya demikian, ya, Partai Fadly Zon. Tetapi sikap pribadi kedua orang ini kadang-kadang berbeda dari partainya. Jadi alasan kedua adalah soal timing. Nah, ketika November ini diberikan kepada Gatot Nurmantio, maka dengan mudah orang mengaitkannya dengan deklarasi kami. Jangan lupa, deklarasi kami baru dibacakan tanggal 18 Agustus. Artinya, setelah momen pemberian tanda jasa bagi Fadly Zon dan Fahri Hamzah serta yang lainnya. Artinya fenomena Gatot Nurmantio sebagai the leader of opposition misalnya, itu baru muncul pasca pemberian tanda jasa di bulan Agustus tahun ini. Artinya, ketika diberikan pada bulan November, dan walaupun menurut protokoler, menurut aturan itu hak dia sebagai mantan Panglima TNI, tapi nuansa menundukkan itu tidak hilang. Kesan menundukkan itu terbaca dengan jelas. Dan ini pula yang rupanya menggelisahkan beberapa aktivis yang quote-unquote mengancam Gatot Nurmantio agar tidak menerima
bintang jasa tersebut. Mereka bahkan menghitung 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan lain sebagainya. Nah, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, Sobat RA sekalian, dan ini alasan yang sangat substantif sesungguhnya. Gatot Nurmantio tadi mengatakan kepada saya, ada tugas negara yang diberikan Presiden kepada dirinya ketika menjadi Panglima TNI yang belum diselesaikan. Tugas apakah itu? Gatot Nurmantio sesungguhnya ngomong kepada saya, tetapi this is a very very secret. Tidak boleh diomongkan kecuali nanti suatu waktu Gatot Nurmantio sendiri yang mengatakannya, baik kepada Presiden, kepada wartawan, mungkin juga kepada menteri yang diutus Presiden. Jadi alasan ketiga inilah yang membuat dia paling berkeberatan untuk hadir dalam penyematan bintang tanda jasa Mahaputra. Jadi Sobat RA sekalian, kalau kita ukur siapa sih warga negara yang tidak ingin mendapatkan bintang Mahaputra, itu adalah bintang tertinggi pengabdian di Republik ini. Tidak sembarang orang yang bisa mendapatkannya. Hanya orang-orang yang biasanya menduduki jabatan penting dan strategis yang mendapatkannya setelah yang bersangkutan menyelesaikan masa jabatannya secara paripurna. Fadlizon dan Fahri Hamzah diberikan bintang Mahaputra karena kedudukannya sebagai wakil ketua DPR. Gatot Nurmantio diberikan bintang Mahaputra sebagai mantan Panglima TNI. Terlepas apakah sikap politiknya kemudian seperti menjadi oposisi pemerintahan Jokowi atau tidak, tapi quote unquote itu seperti sudah menjadi jatah. Tapi walaupun jatah Sobat RA sekalian, timing menjadi penting, dan timing inilah yang rupanya sepertinya diskenariokan istana. Dan Gatot Nurmantio tidak mau masuk dalam perangkap timing tersebut dengan mengemukakan 3 alasan tadi. Saya dengar lamat-lamat dari radio, Profesor Mahfud MD sebagai Menko Polhukam mengungkapkan 2 alasan pertama, COVID-19 dan timing waktu. Dan dia mengatakan justru karena COVID-19 makanya dibelah 2. Ada yang menerimanya di bulan Agustus, ada yang menerimanya di bulan November. Dan memang kalau kita bicara dari sisi hukumnya, at any time Presiden bisa memberikan bintang tanda kehormatan tersebut tanpa harus mengaitkannya dengan proklamasi kemerdekaan atau hari kemerdekaan dan hari pahlawan. At any time sebagai kepala negara, karena itu adalah kewenangan atau hak konstitusional Presiden sebagai kepala negara untuk memberikan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Tapi Sobat RA sekalian, segala sesuatu tidak mungkin tidak ada latar belakangnya. Kalau kita bicara politik, no freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Jadi Gatot Nurmantio menolak jamuan makan, jamuan makan dari Presiden, karena dia tahu bahwa no freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Mudah-mudahan sikap Gatot Nurmantio ini meneguhkan sikap menjaga jarak dengan pemerintahan. Jadi godaan bersikap oposisi itu adalah yaitu tawaran hal-hal yang barangkali sulit ditolak, termasuk tawaran mendapatkan bintang Mahaputra dan tawaran lain jabatan atau mungkin uang. Sobat RA sekalian, itu saja soal Gatot Nurmantio, dan mudah-mudahan ini sedikit menjawab. Silahkan tanya atau cari atau klarifikasi misteri ketiga tadi soal yang membuat dia paling berkeberatan untuk hadir di istana. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.